Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang bagaimana penggunaan Eraport ini jika dikerjakan bersama-sama ya, atau berbagi aplikasi ini di berbagai perangkat seperti itu. Nah, ada dua cara, yaitu yang pertama cara offline, yaitu menggunakan jaringan lokal. Yang kedua cara online yang menggunakan nanti SSH seperti itu ya. Oke, yang pertama yaitu cara dengan jaringan lokal, bisa offline bisa online. Artinya bisa terkoneksi internet ataupun tidak. Nah, tapi jaringannya secara lokal. Caranya adalah kita manfaatkan router yang ada di sekolah, atau paling tidak hotspot atau apapun itu yang sekiranya kita terhubung WiFi seperti ini di jaringan yang sama atau di WiFi yang sama di semua perangkat. Misalkan gurunya ada lima perangkat, perangkat itu terhubung ke WiFi yang sama, itu namanya dalam satu jaringan. Nah, caranya adalah kita manfaatkan IP address yang ada di laptop ini. Ya, yang ada di laptop ini. Cara ceknya yaitu kita bisa buka Explorer, kemudian di network ya, kemudian klik kanan properties. Oke, akan muncul seperti ini. Klik kanan aja, klik ini WiFi ini, kemudian klik detail. Nah, di sini kita mendapatkan di laptop ini mendapatkan IP address 192.168.1.10 ya. Nah, ini nanti yang kita ketikkan sebagai pengganti localhost. Oke, saya tunjukkan. Bentar, saya tunjukkan di sini. Oke, bentar. Nah, gini ya. Saya tunjukkan. Anggaplah ini di laptop kedua, ini laptop yang server ya. Nah, itu kan satu jaringan. Nah, kita panggil IP tadi. Nah, ini IP tadi 192.168.1.10. 192.168.1.10. Kemudian tambahkan portnya yaitu 8 ini ya, yang ini ya, 8535 ini dia. Kemudian enter. Nah, otomatis dia akan diarahkan ke IP address yang ini ya. Jadi bisa dibuka di perangkat manapun yang ada browsernya, bisa dari laptop, HP, Chromebook dan semacamnya. Dan inilah yang kita bagikan untuk teman-teman yang lain gitu ya. Nah, asalkan dalam satu jaringan lokal. Nah, sekarang selanjutnya bagaimana kalau kita ingin guru-guru itu mengerjakan di luar jaringan semua atau di jaringan yang berbeda. Misalkan saya dari rumah, guru-guru yang lain mengerjakan di rumah ya. Kemudian di servernya ini kita setting supaya bisa diakses di semua perangkat gitu ya, melalui link gitu. Nah, hal ini yang perlu diperhatikan, yaitu yang penting laptopnya itu nyala, laptop yang ini nyala, kemudian internetnya stabil atau internetnya lancar lah gitu. Ya. Kalau salah satunya tidak ada, ya itu tidak akan bisa diakses di perangkat manapun gitu. Oke. Nah, kali ini kita akan coba menggunakan local host run. Nah, biasanya kayak kita pakai ngrok dan semacamnya, Cloudflare. Nah, kita yang sekarang ini kita pakai yang local host run ya. Jadi memanfaatkan OpenSSH. Caranya adalah ini, saya misalkan dulu. Caranya adalah kita klik kita cari di pencarian ini, di pencarian Windowsnya CMD gitu ya. Buka terminalnya ya ini. Kemudian ketik aja SSH. Nah, di sini rupanya SSH-nya belum aktif ya, belum aktif. Jadi saya menggunakan Windows Home ini. Kalau Windows Pro itu saya coba di beberapa komputer yang memakai Windows Pro, Windows 10 Pro, Windows 11 Pro,
itu langsung aktif SSH-nya. Nah, ini masih belum aktif, jadi kita perlu aktifkan dulu gitu ya. Nah, caranya adalah silahkan kunjungi ini, web ini. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Nah, ini kita pilih yang Open SSH yang sesuai dengan perangkat kita. Kebetulan perangkat ini menggunakan Open SSH 64 bit ya. Cara ngeceknya sebenarnya bisa di sini di disk PC properties ya. Oke, ya di sini ya. Sistem tipe itu 64 bit. Jadi kita pilih yang 64 bit. Nah, nih. Ya, kita download yang akhiran MSI ini. Ya, yang akhiran MSI. Jadi kalau 32 download ini, kalau 64 download ini. Nah, kebetulan saya sudah download, atau kita download aja, kita ulang ya. Oke, kita download ulang. Ya, oke, sudah selesai. Kita buka. Oke, kita install. Oke, sudah. Kita cek dulu, klik di pencarian program. Kita cek apakah sudah terinstall. Nah, di sini sudah ada ya. Tapi kalau kita kembali lagi ke terminal, kita ketikkan SSH, ini belum aktif. Nah, untuk mengaktifkannya kita perlu restart. Ya, kita perlu restart. Nah, silakan ini di restart dulu. Oke. Oke, saya coba restart ya. Oke, setelah kita restart, kita lanjutkan lagi. Kita coba kembali, ketik cmd. Nah, kemudian kita ketik SSH. Nah, di sini sudah aktif SSH-nya ya. Nah, selanjutnya adalah kalau sudah aktif SSH-nya, kita ketikkan ini SSH ini sampai sini, sampai localhost run ini. Nah, ini nanti akan saya tuliskan di deskripsi ya. Nanti ini copy aja di sini, kemudian enter. Seperti itu. Nah, kita akan dapatkan barcode di sini atau link ini. Link ini. Ya, kita copy linknya. Kemudian kita coba di mana? Di sini ya. Coba. Nah, tentunya ini akan muncul error 15. Nah, karena dari localhost diubah ke domain seperti ini, web seperti link seperti ini ya. Nah, kita perlu satu cara lagi, yaitu kita masuk ke aplikasi Airport-nya, yaitu ada di C, New Airport. Mana New Airport? Nah, ini New Airport. Kemudian kita ke www.root ya, ini. Kemudian ke app, ke config app php. Nah, ini kita bisa buka pakai notepad di sini. Ya, di sini ini. Nah, ntar saya kecilkan dulu. Oke. Seperti ini. Kita cari yang ini. Public ini. Ya. Kita ubah base ini menjadi link tersebut. Atau kita copy aja. Takutnya ini terhapus ya. Copy aja di sini. Kemudian ntar. Di sini kita kasih kode ini ya. Jadi ini tidak aktif. Ini yang aktif. Nah, ini kita ubah. Jadi mana tadi? Ini. Link ini. Mana ini? Nah, link ini. Oke. Kita masukkan ke sini dengan tanda petik 2 gitu. Ya. Ya, gini. Ya, kemudian kita simpan. Kemudian kita pergi lagi ke ini, kita enter lagi.
No tunnel here. Oke, kita panggil lagi karena ini di sini close. Oh, ini sudah ada yang baru ya. Ini. Maaf. Ini. Kita kopikan lagi di sini, ganti. Ya, ganti. Simpan lagi ini. Ya. Simpan lagi, kemudian kita copy di sini yang terbaru, enter. Oke, kita tunggu. Ya, di sini sudah kita bisa akses dan link ini kita bisa share ke teman-teman guru yang lainnya. Dan ini tergantung kecepatan internet si server. Kalau internetnya lagi lemot, ya otomatis lainnya juga lemot, itu ya. Nah, ini untuk cara kedua, yaitu bisa online dan teman-teman guru lain bisa menggunakan ini di rumah masing-masing atau di HP masing-masing yang berbeda jaringan, seperti itu. Bisa pakai data, bisa pakai jaringan apapun, itu bisa akses ini. Nah, namun catatannya adalah setiap kita mematikan atau terputus koneksinya di internet di HP di servernya ini, kita perlu lagi memanggilnya dengan ini lagi. Dan kita juga akan mendapatkan alamat yang baru. Nah, alamat yang baru itu kita perlu ubah di sini juga. Ya. Kemudian disimpan, baru kita bisa akses lagi. Dan alamat ini kita bagikan lagi ke guru-guru seperti itu, ke teman-teman yang lain. Nah, ini jika online ya. Kalau mau diakses secara offline lagi, kita harus mematikan ini. Kita pakai yang base. Nah, sebagai contoh, ini kan yang online ya. Nah, gitu sebagai contoh, ini yang offline. Kalau kita akses ini lagi, otomatis dia sudah tidak bisa diakses. Oh, bisa diakses. Kalau bisa ya gak apa-apa. Nah, kalau misalkan tidak bisa, ini nanti hapus tanda miringnya ini, kemudian ganti ke ini. Ini aktifkan, gitu ya. Nah, disimpan lagi. Seperti ini. Nah, jadi ini yang pakai localhost, yang pakai IP dan semacamnya itu pakai yang ini, yang base. Tapi kalau pakai yang URL, yang online, ini kita matikan dengan tanda seperti ini, menambahkan tanda ini, dan ini kita hapus tandanya. Nah, ini yang kita ubah. Semisal kita panggil lagi ya untuk mendapatkan tunnel yang baru. Bentar, ini mana. Nah, ini ya, SSH ini. Nah, kita panggil yang baru ya. Coba kita panggil yang baru, otomatis alamatnya akan berbeda. Oh, bentar, kita close dulu CMD ya. Oke, kita panggil lagi di sini. Oke, kita akan mendapatkan alamat baru seperti ini. Nah, ini nanti di copy, kemudian ganti ke yang ini ya, yang ini. Oke, ditutup, beri tanda petik ini, tanda petik ya, kemudian simpan, Ctrl S, simpan. Jadi alamat yang tadi sudah berganti ini yang kita share ke teman-teman. Kita share ke teman-teman seperti ini. Nah, ya, oke, itu ya. Ya, kalau offline kita kembalikan lagi. Kalau mau yang localhost kita kembalikan lagi ininya menjadi yang base. Ya. Atau kita langsung ubah di sini base, nggak apa-apa, di sini langsung base gitu. Seperti ini bisa. Atau pakai cara yang ini, kita hapus, yang ini kita nonaktifkan, tambahkan garis miring 2 ya, seperti itu ya. Oke. Nah, ini sudah bisa lagi. Oke, seperti itu ya teman-teman. Semoga bermanfaat.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.